Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Dianti dari kelompok 4 bersama rekan saya Vernika Purwantiningtyas dan Reni Kasari akan mempresentasikan materi tentang bab landasan teori. Untuk yang pertama, untuk bangun dasar teori. Seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis dari suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Landasan teori juga dapat disebut sebagai kerangka teori. Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi ataupun penelitian. Next. Untuk fungsi teori, yang pertama memberikan pola dalam interpretasi data. Yang kedua, teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang keempat, menyajikan kerangka. Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Yang kelima, memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Next. Yang terdapat 3 macam teori yang berhubungan dengan data empiris. Di antaranya adalah yang pertama teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua teori induktif, cara menerangkannya dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positif. Yang ketiga teori fungsional, adanya interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Dalam penelitian, teori menjadi sangat penting, terutama penelitian kuantitatif. Next. Bangun dasar teori, langkah-langkah menyusun landasan teori. Untuk melakukan kegiatan penelitian, seorang peneliti diharuskan membangun kerangka teori penelitiannya. Untuk memudahkan penyusunan kerangka teori tersebut, perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti dan jumlahnya. Yang kedua, kumpulkan sumber-sumber bacaan berupa buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, pilih topik yang relevan dengan berupa pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang terdapat dalam daftar isi buku. Khusus referensi berupa laporan penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah judul penelitian, pokok masalah, teori yang digunakan, sampel penelitian, teknik pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Yang keempat, mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti dalam setiap sumber bacaan. Kemudian dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Selanjutnya, pilihlah definisi yang dianggap paling sesuai dengan variabel penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, bacalah semua isi buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri mengenai isi setiap sumber yang dibaca. Yang keenam, teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber tersebut kemudian mendeskripsikan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang isinya telah dikutip sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Vernika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi variabel dalam penelitian. Dapat diartikan sebagai objek penelitian, fenomena atau konsep yang memiliki variasi atau ragam nilai baik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan lainnya.
Variabel berdasarkan hubungan antar variabel penelitian dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf X. 2. Variabel tak bebas atau independent variable. Variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel ini dilambangkan dengan simbol Y. 3. Variabel moderasi atau moderating variable yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Keempat, variabel antara atau intervening variable. Variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan tak bebas. Kelima, variabel kontrol atau control variable merupakan variabel yang mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Next. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Ciri-ciri kerangka berpikir. 1. Dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang teliti. 2. Kerangka dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran logika secara sistematis. 3. Ditunjukkan untuk memperjelas variabel data yang sedang diteliti sehingga pengukurannya dapat dirinci secara relevan. 4. Dalam kerangka berpikir harus menerangkan mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian ini dilakukan, apa yang akan diperoleh melalui penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh. Next. Bangunan dasar teori. Macam-macam kerangka berpikir. 1. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. 2. Kerangka operasional. Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel data tersebut serta menjelaskan hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang berhubungan. 3. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Next. Manfaat jurnal ilmiah sebagai sumber literatur. Jurnal merupakan sumber referensi utama yang penting dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi maupun tesis yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir, termasuk bagi para peneliti. Jurnal ilmiah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah merupakan arena diskursus intelektual melalui tulisan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus, dan temuan baru. Dalam kaitannya dengan hal ini, jurnal ilmiah berperan sangat penting sebagai sarannya. 2. Sebagai basis data
Kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan naskah akademik sebagai fondasinya. Jurnal ilmiah dapat berperan sebagai dasar ilmiah dibuatnya kebijakan publik tersebut. Contoh sumber literatur. Garda, rujukan digital, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Indonesia One Search, Indonesian Scientific Journal Database, Moraref Kementerian Agama, Directory of Open Access Journals, Microsoft Academies, Google Scholar, dan Dimension. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Bagaimana cara mengutip sumber literatur? Berikut ini adalah cara mengutip sumber literatur menggunakan APA-style. Yang pertama, untuk menyiapkan dokumen yang dikutip pada Miss Word. Kemudian, meletakkan kursor di ujung kalimat yang dikutip. Yang ketiga adalah klik text reference, pastikan menggunakan APA-style, insert get citation, kemudian pilih add new source. Kemudian, klik add new reference. Yang keempat adalah, setelah muncul create source, klik tanda panah pada type of source, pilih jenis sumber yang Anda gunakan, misalnya seperti buku berjilid, jurnal, artikel, proceeding, dan laporan penelitian lainnya. Yang kelima adalah mengisi informasi sumber, yaitu nama penulis, judul, tahun terbit, nama kota, nama penerbit. Jika penulis satu orang, maka klik edit, isi nama last, first, dan middle-nya. Tapi jika penulis lebih dari satu, cukup pisahkan dengan titik koma. Misalnya, nama penulisnya adalah Ricardo Salampesi dan Robert Servet Donald. Maka pada kolom author ditulis Ricardo Salampesi, titik koma, Robert Servet Donald. Jika penulis bukan orang, misalnya lembaga atau perusahaan, maka diberi tanda corporate atau author. Bisa dicetak di sana dan ditulis lembaga yang mengeluarkannya. Kemudian, yang keenam, guna menambahkan informasi sumbernya, klik show all bibliography field. Setelah itu diisi, kemudian klik OK. Dan untuk mengulang lagi sumber yang dikutip pada halaman lain menggunakan manage source. Berikut ini adalah contoh dari landasan teori yang berasal dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kurs Infansi dan BI-rate terhadap nilai deposito modal laba pada BRI Syariah. Landasan teori ini sudah sesuai dengan langkah-langkah penyusunan landasan teori, seperti penulis sudah menentukan variabel apa yang dicari, kemudian terdapat teori-teori dari sumber-sumber terpercaya, seperti halnya pada pengertian nilai tukar ini. Di sini penulis menjelaskan dari sumber berupa buku atau sumber dari pendapat peneliti lain seperti Oliver Blackhart pada bukunya Microeconomics. Kemudian penulis pada akhir catatan, penulis akan memberi kutipan, yaitu berupa catatan kaki yang nantinya pada bawah landasan teori akan ada catatan kaki dan pada akhir skripsi akan ada catatan pustaka. Dan di sini adalah variabel pada landasan teori, yaitu contohnya seperti variabel yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs pada permintaan dan penawaran pada mata uang. Di sini adalah contoh dari daftar kutipan yang digunakan oleh penulis pada skripsi pada definisi awal tadi. Penulis menggunakan buku pada Yopi Abimanyu, Oliver Blackhart, dan Francis Pucci, dan lain-lain. Dan di sini adalah daftar referensi yang digunakan penulis. Untuk memahami lebih lanjut atau melihat skripsi lebih dalam dapat dilihat pada referensi materi pada pengaruh kurs inflasi dan BI-rate yang dikeluarkan oleh Dwi Cahyani pada website IAIN Tulungagung.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Ini saya coba lihat dulu ya. Dari HP. Ini saya ganti di laptop. Tadi sudah dijelaskan ya beberapa tentang cara mengutip, kemudian apa saja di tinjauan pustaka itu harusnya seperti apa saja gitu ya. Sudah ditunjukkan beberapa. Dan kemudian di landasan teori atau di tinjauan pustaka, biasanya itu di bab 2 ya. Di bab 2 itu menjelaskan itu tentang kaitannya tentang apa sih judul kita itu, apa yang akan kita bahas. Misalnya contohnya tadi menjelaskan tentang BI rate ya, maka otomatis di situ ya dia harus menceritakan tentang BI rate di landasan teori. Jangan sampai ketika kita judulnya apa, nanti landas teorinya apa, akhirnya nggak nyambung atau nggak konsisten dengan apa yang akan kita bahas. Misalnya katakanlah pengukuran kinerja, contohnya ya, pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas misalnya di perusahaan di PT Gudang Garam TBK, contohnya seperti itu. Maka otomatis di dalam landasan teori itu kalian pasti harus menceritakan tentang manajemen keuangan dulu, kemudian rasio-rasionya. Rasio-rasio itu adalah yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan gitu ya. Di situ baru menceritakan tentang profitabilitas, terus habis itu menceritakan likuiditas, seperti itu. Nah, dari situlah yang nanti sebenarnya dari landasan itulah yang nanti kalian breakdown ke bawah di bab 3 dan di breakdown ke bawah untuk kalian untuk pengolahan di bab 4. Satu lagi misalnya katakanlah seperti yang contohkan kemarin ya gampangnya penyusunan laporan keuangan UMKM penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK-MKM di UMKM ABC, seperti contoh yang kemarin ya. Maka otomatis di landasan teori kalian harus menceritakan tentang laporan keuangan dulu. Jadi laporan keuangan itu pengertiannya apa, berdasarkan PSHK, bla 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 bla. Kemudian kalian menceritakan landasan teorinya itu kutipannya itu kalau misalnya itu sebisa mungkin itu lebih banyak di buku kalau kajian teori ya. Kalau toh tidak ada di buku, kalian bisa mengutip di jurnal ilmiah, tapi beberapa. Kalau di jurnal ilmiah itu kalau misalnya tahunnya adalah tahun yang terbelakang, misalnya ya, tahun yang maksudnya atau buku yang tahunnya itu tahun terbelakang, kalian bisa mengutip di jurnal ilmiah, tapi dengan cara mengutip misalnya contohnya menurut pendapat misalnya menurut pendapat Mbak Reni misalnya Reni gitu ya, menurut pendapat Reni tahun 2000 gitu ya, tahun 2000. Nah, padahal kalau di dalam landasan teori itu adalah harus 10 tahun di belakang. Berarti kalau sekarang tahun 2022, maka yang terakhir adalah harus tahun 2012. Gitu ya, 10 tahun di belakang. Ya. Jadi untuk kutipan itu 10 tahun maksimalnya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya itu tahun 2005 atau 2006, maka otomatis kalian seperti itu tadi, menurut Reni, gitu ya. Reni Ikasari kan otomatis kalau di dalam mengutip harus nama belakang misalnya ya. Berarti menurut Sari gitu. Karena nanti di dalam daftar pustaka itu namanya Sari Reni Ika. Jadi seperti itu.
Menurut Sari tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan bla 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 bla, kemudian tanda kurung di belakang itu adalah kutipannya misalnya dari kutipannya Vernika. Jadi bisa jadi seperti ini, Cah. Reni itu mempunyai pendapat seperti ini, dikutip oleh Vernika, misalnya gitu ya, dikutip oleh Vernika, kemudian kalian mengutip lagi. Maka otomatis seperti itu. Atau menurut Sari 2006, dalam Vernika tahun 2020, gitu ya, menyatakan laporan keuangan adalah bla 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 bla. Itu adalah cara mengutip. Artinya apa? Kalau menurut Sari 2026 dalam Vernika 2020 laporan keuangan adalah itu artinya bahwa Sari itu menyatakan pendapat dikutip oleh Vernika, kemudian kalian mengutip pendapatnya Sari itu tadi melalui jurnalnya Vernika, gitu loh istilahnya. Paham ya? Nah, seperti itu cara etikanya mengutip. Kemudian Bu, bagaimana kalau mengutip asli dari bukunya gitu. Kalau bukunya itu adalah buku tahun terlama, misalnya katakanlah kalian mengutip Sugiono tahun 2006, carilah buku yang terbaru. Terbaru artinya minimal yang tahun 2012 ke atas. Karena apa? Buku itu kan selalu mengalami mengalami revisi-revisi, cetakan-cetakan ulang gitu, dan itu direvisi kembali itu. Jadi kalau Sugiono yang terbaru itu 2018 atau 2020 itu sudah ada. Misalnya pendapat metodologi penelitian adalah Sugiono 2006. Nah itu adalah tahun terlama, lebih baik pakai tahun yang terbaru. Seperti itu ya. Bu, saya dapatnya di perpus tuh ini tuh Bu gitu. Misalnya contohnya ya cari mungkin tidak hanya Sugiono, tapi gini, ada sebenarnya buku yang kalian cari itu adalah buku yang istilahnya ini loh ya. Buku yang memang asli dari awal dan kalian butuhkan, atau jurnal ya. Jurnal yang pertama kali diterbitkan oleh peneliti asli itu baru boleh. Suatu contoh gini, saya pernah meneliti dan itu sebenarnya sudah diadopsi oleh banyak peneliti. Tapi saya pengen meneliti dari jurnal aslinya orangnya yang pertama kali menerbitkan. Itu tahun berapa coba? Tahun 1980. Itu jurnal luar negeri ya. 1980. Nah itu bagaimana boleh kalau jurnal ilmiah? Karena kita mengutip asli dari si peneliti awalnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau buku umumnya itu dia sudah mengalami revisi. Tapi kalau memang dia tidak pernah direvisi lagi dan dia adalah buku yang tidak pernah dicetak ulang lagi, diperbolehkan. Tapi memang harus ditunjukkan dengan kalau misalnya kalian ujian nanti, ujian TA, ditunjukkan ini buku aslinya, saya pengen ini, dan kemudian tidak ada cetakan ulang kembali. Jadi ada bukti atau dasar yang kalian sampaikan ke dosen penguji, misalnya ya besok ya ketika nanti kalian tugas akhir, bahwa tidak ada buku cetakan ulang dan ini adalah buku asli dari cetakan pertama. Gitu. Tapi pada umumnya buku itu sudah melalui berbagai macam sudah cetakan dan edisi revisi, gitu. Begitu ya. Dan kemudian itu kan salah satu contoh trik mengutip ya. Kemudian cara mengutip pun itu masing-masing universitas atau masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda. Nah, nanti cara mengutip di PSDKU atau di Polinima itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan ketika kita mau nyusun proposal, saya berikan panduannya. Ya, saya berikan panduannya cara mengutip dan kemudian saya tunjukkan cara kalian mengutip melalui word reference atau melalui ini
melalui biasanya itu lebih mudahnya Mendeley. Tapi kalau Mendeley kalian harus install aplikasi. Tapi kalau Word Reference itu kalian memang sudah bawaan dari Word-nya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi mungkin lebih sama enaknya sih. Tapi kalau saya lebih prefer ke itu sih, ke Mendeley. Karena di sana langsung online, dia langsung membaca. Jadi kalian nanti tinggal set gitu aja di daftar pustakaan langsung tersusun. Begitu. Di Word Reference juga sama sih sebenarnya. Cuma dia lebih ke online kalau Mendeley ya. Kemudian ini juga tadi disampaikan ya. Tadi disampaikan bahwa terkait ini. Terkait sambil saya lihat ini. Terkait beberapa variabel. Nah, variabel kalian jelaskan ada variabel dependent, independent, dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya ini untuk pengetahuan aja ya, tapi nanti kalian di D3 itu tidak menggunakan variabel dependent dan independent. Kalau kalian menggunakan variabel dependent independent itu kalau nanti sudah S1 ke atas, S1, S2, S3 gitu ya. Karena itu adalah menguji pengaruhnya, menguji hubungannya, korelasinya, menguji korelasinya atau hubungannya. Jadi misalnya contohnya suatu judul gini, pengaruh penyusunan laporan keuangan terhadap tingkat pengetahuan UMKM misalnya. Pengaruh penyusunan laporan keuangan terhadap tingkat pengetahuan UMKM. Misalnya seperti itu. Maka otomatis kalian harus melihat atau kalian bisa menyebar kuesioner, bagaimana sih cara mereka menyusun laporan keuangan, pengetahuannya gimana. Nah, itu nanti kalian harus membuat uji statistik ya. Tingkat pemahamannya seperti apa. Dan itu lebih kompleks sekali. Nah, kalau di D3 itu hanya menerapkan, hanya menganalisis, ini sudah betul atau tidak, gitu aja. Jadi lebih sederhana sekali. Hanya menganalisis, jadi analisis penyusunan laporan keuangan berdasarkan UMKM. Nah, itu kalian cuma membuatkan transaksinya, nah kemudian dievaluasi gimana sih UMKM-nya sudah bisa atau belum, jika itu diterapkan. Cuma itu aja. Jadi sistemnya kalau di dalam D3 itu adalah penerapan sama menganalisis. Tidak menguji, gitu ya. Tidak menguji sampai detail, kemudian juga sampai kalian juga tidak menguji betul atau tidaknya, tidak seperti itu. Kalau di dalam D3. Jadi lebih sederhana sekali. Nah, kembali ke variabel dependent dan independent. Kalau variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau independent adalah variabel yang mempengaruhi. Seperti contohnya tadi. Contohnya tadi adalah pengaruh penyusunan laporan keuangan terhadap tingkat pemahaman. Berarti variabel independennya adalah penyusunan laporan keuangan. Penyusunannya terdiri dari faktor variabel apa saja. Penyusunannya kan terdiri dari bagaimana cara dia menyusun transaksinya, jurnalnya, kemudian bagaimana dia membuat buku besarnya, kemudian bagaimana cara dia membuat neraca saldonya, kemudian bagaimana dia membuat laporan keuangan sampai penutup. Itu adalah variabel yang akan diuji. Kemudian terhadap pemahaman ya tadi bukan pengetahuan, pemahaman terhadap pemahaman UMKM. Jadi pengaruh penyusunan laporan keuangan terhadap tingkat pemahaman UMKM gitu ya. Nah, berarti variabel dependennya karena ini dipengaruhi adalah pemahaman UMKM.
Jadi tingkat pemahamannya seperti apa? Dengan misalnya variabel itu tadi ya, variabelnya kan banyak tadi ya, variabel menjurnal, variabel memposting ke buku besar, variabel menyusun laporan keuangan, gitu ya. Itu adalah variabel. Nah, variabel itu bagaimanakah tingkat pemahaman UMKM-nya? Pemahamannya adalah bagaimana cara dia memahami dalam menyusun laporan keuangan, menyusun jurnal, pemahaman dia dalam menyusun memposting ke buku besar, pemahaman dia dalam melaporkan keuangan. Seperti itu. Jadi independen itu yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, biasanya kalau independen itu nanti variabelnya banyak, lebih dari 2, minimal 2. Itu ya, minimal 2. Nah, itu perlu diuji. Pemahaman ini sudah baik atau tidak. Nah, itu melakukan pengujian. Nah, kalau kalian tidak perlu sampai seperti itu, kalian cuma menganalisis, menerapkan. Setelah dibuat transaksi, bagaimana nanti menerapkannya di UMKM. Nah, seperti itu aja. Tidak sampai menguji tingkat pemahamannya. Begitu bisa dipahami ya. Itu variabel dependen dan independen. Kemudian kerangka teoritis. Kalau itu menguji, maka perlu adanya kerangka teori. Karena itu harus ada hipotesa. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu adalah menguji apakah ini diduga, paham ataukah tidak. Intinya gitu. Pendugaan. Jadi mempengaruhi atau tidak. Jadi misalnya tadi kan pengaruh penyusunan laporan keuangan gitu ya terhadap tingkat pemahaman UMKM. Maka otomatis apakah penyusunan jurnal mempengaruhi tingkat pemahaman UMKM. Itu adalah hipotesa pertama. Hipotesa kedua, apakah memposting buku besar mempengaruhi tingkat pemahaman UMKM. Yang ketiga, itu hipotesa ketiga, apakah, jadi itu pertanyaan dugaan ya, apakah pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan mempengaruhi tingkat pemahaman UMKM. Nah, itu perlu diuji. Namanya karena dugaan, benar enggak dia paham, perlu adanya pengujian. Itu gunanya teori dalam kerangka teoritis. Maka perlu digambar. Satunya apa? Hipotesa pertama tadi apa? Jurnal. Hipotesa kedua tadi apa? Buku besar. Hipotesa ketiga tadi apa? Posting ke pembuatan laporan keuangan. Nah, itu seperti itu ya. Tapi kalau kalian tidak perlu membuat kerangka teori sama menghipotesa, tidak perlu. Nanti di D3 tidak perlu. Hanya landasan teori saja sudah nyambung dengan judul atau tidak, bes itu aja. Ya. Nah, itu tadi. Maka kembali lagi ini tadi kan judulnya kalau kalian di D3 analisis penyusunan laporan keuangan gitu ya, analisis loh ya. Analisis penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK MKM. Maka di hipotesanya adalah pertama kalian membahas laporan keuangan, yang kedua kalian membahas tentang itu SAK MKM. Kemudian yang ketiga kalian membahas UMKM karena kalian pembahasannya tentang SAK MKM di UMKM. Nah, itu adalah poin-poin penting di dalam kalian mengimplementasikan di kajian teori. Gitu ya? Bisa dipahami? Baik. Nah, terkait apa? Sebenarnya kalau untuk mengutip itu ada sistem apa, ada Cicago, ada itu banyak sekali. Ini sebenarnya mau saya tunjukkan cuma ini tadi saya masih belum nemu. Nanti suatu saat waktu kita pelatihan nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan untuk cara mengutip menggunakan apa dan sebagainya. Biasanya apa? APA ya. American apa gitulah. Cicago ada Cicago. Jadi sistemnya pakai Amerika, English atau Cicago gitu. Itu ya.
Nah, mungkin itu dulu. Ada yang perlu ditanyakan terkait penjelasan saya? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut diskusi di grup ya. Untuk hari ini, mohon maaf kalau memang saya agak berpanjang lebar untuk kajian teori, karena memang kita saya perlu untuk menjelaskan secara garis besar dan itu umumnya seperti apa. Untuk selanjutnya, monggo kita akhiri untuk link di Zoom ini. Kita lanjut untuk diskusi di grup WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.